sini saya akan menjelaskan sejarah singkat akuntansi dan manfaat akuntansi. Yang dimana akuntansi sudah ada sejak zaman kuno sekitar 3000 sebelum Masehi, saat bangsa Sumeria menggunakan catatan berbentuk tabel untuk mencatat transaksi perdagangan pada abad ke-15. Bapak akuntansi Luca Pacioli, seorang matematikawan Italia, memperkenalkan sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping. Dalam bukunya Summa de Arithmetica, sistem ini menjadi dasar akuntansi modern dan mulai diterapkan secara luas dalam aktivitas ekonomi, terutama di masa revolusi industri. Yang kedua, manfaat akuntansi. Yang pertama itu pengambilan keputusan. Akuntansi memberikan data keuangan yang akurat untuk membantu manajer atau pemilik bisnis membuat keputusan strategis. Yang kedua itu pelaporan keuangan, membantu menyusun laporan keuangan untuk menilai kinerja bisnis. Yang ketiga itu transparansi dan akuntabilitas, memastikan setiap transaksi tercatat dan dapat diaudit. Yang keempat itu perencanaan pajak, mempermudah perusahaan dalam menghitung kewajiban pajak dengan tepat. Yang kelima, pengendalian keuangan, membantu mengawasi pengeluaran dan pendapatan untuk mengelola keuangan. Pemakai informasi akuntansi terdiri dari yang pertama, investor. Penggunaan laporan keuangan untuk menilai kinerja dan potensi keuntungan dari investasi mereka. Yang kedua, karyawan. Penggunaan informasi untuk memahami stabilitas perusahaan dan dampaknya terhadap pekerjaan mereka. Yang ketiga, kreditor. Penggunaan laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang. Yang keempat, pemasok dan kreditor usaha lainnya. Menggunakan informasi untuk memastikan perusahaan dapat membayar kewajiban mereka. Yang kelima, pelanggan. Menilai stabilitas perusahaan untuk memastikan kontinuitas produk atau layanan yang mereka terima. Semua pemakai ini membutuhkan informasi akuntansi untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan perusahaan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kualitas informasi akuntansi. Yang pertama, dapat dipahami. Informasi akuntansi harus disajikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami oleh pemakai, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, relevan. Informasi akuntansi harus relevan dengan kebutuhan pemakai. Artinya, informasi tersebut harus dapat membantu pemakai memprediksi hasil dan mengambil keputusan. Yang ketiga, keandalan. Informasi akuntansi harus benar, dapat dipercaya, dan bebas dari kesalahan material. Informasi harus disajikan dengan cara objektif dan tidak menyesatkan. Yang keempat, dapat diperbandingkan. Informasi akuntansi harus dapat diperbandingkan dari waktu ke waktu dan antar perusahaan, sehingga pemakai dapat melihat tren dan pola yang terjadi. Dengan memenuhi karakteristik ini, informasi akuntansi dapat menjadi lebih berguna dan membantu pemakai dalam mengambil. Prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, prinsip pengungkapan. Dalam akuntansi adalah prinsip yang mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan semua informasi yang relevan dalam laporan keuangan. Prinsip ini bertujuan agar investor dan pengguna laporan keuangan lainnya dapat membuat keputusan yang tepat. Prinsip pengungkapan dalam akuntansi disebut juga full disclosure. Yang kedua, prinsip objektif. Dalam akuntansi adalah prinsip yang memastikan laporan keuangan yang dihasilkan berdasarkan bukti dan transaksi yang objektif dan real. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan tidak bias dan bebas dari pengaruh eksternal atau internal. Yang ketiga, prinsip realisasi penghasilan. Dalam akuntansi adalah prinsip yang menyatakan bahwa pendapatan diakui saat diperoleh,
Prinsip ini membantu akuntan untuk menentukan kapan pendapatan dapat dicatat. Yang keempat, prinsip harga perolehan adalah prinsip yang menyatakan bahwa harga perolehan dari aset kewajiban pendapatan didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi. Prinsip ini menekankan bahwa harga perolehan merupakan jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa. Harga perolehan ini kemudian dicatat sebagai nilai buku aset dan menjadi dasar perhitungan penyusutan. Yang terakhir, prinsip konsistensi adalah prinsip yang mewajibkan perusahaan untuk menggunakan metode akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat perusahaan bersifat tetap dan konsisten. Bidang-bidang akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan. Fokus pada penyusunan laporan keuangan, seperti laporan keuangan laba rugi dan laporan arus kas untuk digunakan oleh pihak eksternal, seperti investor, kreditor, dan pemerintah. Tujuannya ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Yang kedua, akuntansi biaya. Berfokus pada pencatatan, analisis, dan pengendalian biaya produksi atau operasional perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dan membantu perusahaan dalam menentukan harga pokok, serta mengidentifikasi area penghematan biaya. Yang ketiga, akuntansi manajemen. Berfokus pada penggunaan informasi akuntansi untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan internal perusahaan, termasuk perencanaan, pengendalian, evaluasi kinerja perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak terutang. Fungsi akuntansi pajak ini adalah untuk mengelola data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Akuntansi pemeriksaan adalah bidang akuntansi yang mempelajari pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan tersebut akurat dan sesuai dengan standar akuntansi. Akuntansi internasional adalah praktik akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan yang beroperasi di berbagai negara. Akuntansi ini mencakup transaksi keuangan antar negara, harmonisasi standar akuntansi, dan perbandingan prinsip akuntansi di negara-negara yang berbeda. Kita masuk dalam akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang fokus pada pencatatan dan pelaporan keuangan organisasi pemerintah, seperti kementerian, lembaga negara, dan pemerintahan daerah. Tujuannya adalah memastikan penggunaan anggaran negara sesuai dengan peraturan yang berlaku dan transparan. Yang kedua itu sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur dan aturan yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasi, dan meringkas transaksi keuangan suatu organisasi. Sistem ini dirancang untuk memastikan pencatatan dan dilakukan dengan efisien dan akurat. Sistem informasi akuntansi adalah sistem berbasis teknologi yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyajikan data akuntansi dalam bentuk informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan, yang bertujuan memadukan teknologi informasi dengan akuntansi untuk mempermudah pelaporan dan pengendalian. Akuntansi yang pertama, akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pengelolaan keuangan pemerintah. Ini meliputi pengelolaan anggaran pemerintah, pengelolaan pengeluaran pemerintah, pelaporan keuangan pemerintah, pemenuhan persyaratan hukum dan peraturan. Tujuan akuntansi pemerintahan adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam
penggunaan dana publik. Yang kedua, sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, dan melaporkan informasi keuangan dalam suatu organisasi. Sistem akuntansi terdiri dari pengumpulan data keuangan, pengelolaan data keuangan, pelaporan keuangan, pengawasan dan kontrol keuangan. Tujuan sistem akuntansi adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau SIA adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, dan melaporkan informasi keuangan dalam suatu organisasi dengan menggunakan teknologi informasi. SIA terdiri dari pengumpulan data keuangan melalui teknologi informasi, pengelolaan data keuangan dengan menggunakan perangkat lunak akuntansi, pelaporan keuangan secara online, pengawasan dan kontrol keuangan melalui teknologi informasi. Tujuan SIA adalah untuk meningkatkan efisien dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan menggunakan teknologi informasi. Profesi akuntansi diantaranya yang pertama akuntansi perusahaan. Menurut Gahli Wicaksono dalam buku teori akuntansi pada tahun 2022, akuntan perusahaan adalah akuntan yang melakukan pembukuan perusahaan atau organisasi. Mereka yang disebut akuntan yang internal ini berasal dari berbagai posisi atau jabatan seperti karyawan pembukuan hingga direktur keuangan. Yang kedua, akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Akuntan publik memberikan jasa asuransi yang meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis. Yang ketiga, profesi akuntan. Pemerintah merujuk pada akuntan yang bekerja di sektor pemerintahan atau lembaga-lembaga publik. Yang keempat, menurut Manoma pada tahun 2019, akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar, dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi. Yang kedua, etika profesi akuntansi. Di antaranya yang pertama, standar auditing. Standar auditing adalah 10 standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang terdiri dari standar umum, standar pekerja lapang, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Yang kedua, atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang signifikan dengan kinerja yang telah ditetapkan. Yang ketiga, standar jasa akuntansi dan review memberikan kerangka untuk fungsi non-atesti bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review. Sifat pekerjaan non-atestasi tidak menyatakan pendapat hal ini sangat berbeda dengan tujuan audit atas laporan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing.